Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di pelajaran kimia. Materi sebelumnya minggu-minggu kemarin kita kan udah bahas asam basa, terus sudah masuk hidrolisis garam, dan ini masih berkaitan juga dengan asam basa, yaitu larutan penyangga. Kalau kemarin ibu baru kasih PPT-nya doang ya, belum ibu kasih penjelasan, terus sama ibu kasih 2 soal. Nah, ini kita bahas ya tentang larutan penyangga atau disebutnya buffer. Larutan buffer. Nah, larutan penyangga itu pengertiannya adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Kalau diencerkan itu berarti ditambah air ya. Jadi misalnya contoh ini ada larutan PQRS, pH awalnya si P3. Ketika ditambah sedikit asam berubah jadi 4,3, ditambah sedikit basa jadi 5,2, ditambah sedikit air dia 1,6. Perubahannya jauh nggak? Berarti kalau jauh dia bukan larutan penyangga gitu. Kita cek yang Ki, pH awalnya 5, tambah sedikit asam 4,9, sedikit basa 5,3, sedikit air 4,7. Berubahnya jauh nggak? Karena tidak, maka ini relatif tetap, makanya larutan Ki termasuk larutan penyangga gitu. Terus penyangga yang R, pH awalnya 6, sedikit asam jadi 6,4, ditambah sedikit basa 8,0, jauh banget, ditambah sedikit air 3,5, berarti ini karena jauh perubahannya bukan termasuk larutan penyangga. Yang terakhir S, pH awalnya 8, ditambah sedikit asam berubah jadi 7,8, sedikit berubahnya, ditambah sedikit basa 8,1, ditambah sedikit air 7,9. Karena relatif tetap, dia berarti termasuk larutan penyangga. Berarti penyangga. Manakah yang termasuk larutan penyangga adalah larutan Ki dan S. Bisa ya dipahami pengertian larutan penyangga. Next, ada jenis-jenis larutan penyangga, yaitu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, ini ada cara membuatnya. Kalau larutan penyangga asam, dia tersusun dari asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dibuat dari asam lemah plus basa kuat dengan syarat asam lemahnya berlebih. Maksudnya gimana? Kita ke contoh. Nah, ini contoh dari buffer asam. Yang pertama kan bisa dibuat dari Al asam lemah ya, asam lemah dan garamnya. Jadi misalnya ada campuran 20 ml CH3COOH 0,3 molar ditambah 20 ml CH3COONA 0,3 molar. Kita cek CH3COOH itu kan asam lemah, CH3COONA itu adalah garam dari si CH3COOH. Ini adalah garamnya, ada kata kuncinya nih, garamnya. Ini adalah garamnya. Karena sesuai dengan syaratnya, maka ini termasuk larutan penyangga. Misal ada contoh campuran lagi 50 ml HCN 0,1 molar ditambah 50 ml NH4Cl 0,1 molar. Kita cek dia larutan penyangga atau bukan sih. Nah, 50 HCN itu adalah dia asam lemah. NH4Cl ini garam bukan? Dia garam, tapi bukan garam dari si HCN. Ini bukan garamnya. Jadi maksudnya kalau pasangan gini loh, misalnya CH3COOH, garamnya itu bisa CH3CONA, CH3COOK, dan lain-lain. Yang penting ada unsur si lemahnya CH3COO. Nah, kalau HCN, asam lemahnya HCN, berarti garamnya tuh harus ada yang CN-CN-nya. Misalnya NaCN,
kayak gitu. Terus MgCN2 kayak gitu, ada unsur CN-CN-nya. Karena ini pasangan HCN dengan NH4Cl, ini adalah bukan garam dari si HCN, makanya ini bukan termasuk larutan penyangga gitu. Bisa dipahami? Terus yang cara pembuatan kedua, larutan penyangga asam bisa dibuat dari asam lemah plus basa kuat dengan syarat asam lemahnya berlebih atau sisa. Contohnya yang pertama ada 100 ml CH3COOH 0,1 ditambah 50 ml NaOH 0,1 molar. Gimana caranya kita tahu AL berlebih atau tidak? Kita cari molnya. Mol itu rumusnya masih ingat, volume kali molar. Jadi CH3COOH molnya 100 dikali 0,1 berapa tuh? Berarti dia 10 satuannya milimol. Terus si NaOH molnya 50 dikali 0,1 berarti 5 milimol. Kalau si CH3COOH nya 10 mol, NaOH nya 5 milimol, yang berlebih siapa? Si CH3COOH nya kan. CH3COOH itu dia asam lemah, NaOH itu basa kuat. Karena dia berlebih, berarti campuran ini termasuk larutan penyangga. Contoh yang kedua, HCN, kita tahu HCN itu asam lemah, KOH itu basa kuat. Kita cek molnya. Mol si HCN 100 kali 0,2 20 milimol. KOH 200 dikali 0,2 40 milimol. Kalau kayak gini, ini 20 milimol, KOH 40 milimol. Siapa yang berlebih? Yang berlebih adalah KOH berlebih, atau KOH itu basa kuat. Basa kuat berlebih. Karena basa kuat yang berlebih, berarti dia termasuk larutan penyangga enggak? Bukan. Campuran ini bukan termasuk larutan penyangga karena yang berlebihnya bukan si AL tapi si BK atau basa kuat gitu. Bisa dipahami larutan penyangga asam. Next ada larutan penyangga basa. Gak beda jauh. Berarti ini kalau larutan penyangga basa berarti basa lemah dan garamnya, atau bisa dibuat dengan cara basa lemah ditambah asam kuat dengan syarat basa lemahnya berlebih. Nah, ini kita bahas basa lemah plus garamnya. NH4OH, kita tahu NH4OH itu basa lemah. NH4Cl itu garam dari si NH4OH, garamnya ini termasuk. Berarti ini termasuk larutan penyangga karena basa lemahnya NH4OH, garamnya NH4Cl, sama-sama mengandung NH4 gitu. Kalau ibu kasih contoh ada misalnya 100 ml NH3 0,2 molar ditambah 100 ml CH3 COOK 0,2 molar. Ini larutan penyangga apa bukan? Kita cek. NH3 sama NH4OH sama ya? Dia termasuk basa lemah. Nah, ini CH3COOK termasuk garam dari si NH3 enggak? Tidak, karena tidak mengandung unsur NH3-nya. Ini adalah bukan garamnya. Jadi campuran ini bukan termasuk larutan penyangga. Gitu, bisa dipahami? Contoh yang kedua, basa lemah plus asam kuat dengan syarat basa lemahnya berlebih. Kita cek NH4OH dia basa lemah, HCl dia asam kuat. Kita cari molnya. 50 ml dikali 0,2 10 milimol. HCl molnya 50 dikali 0,1 5 milimol.
Ini 10 mol, ini 5 milimol. Siapa yang berlebih? Si NH4OH. Ini AL-nya berlebih. Berarti kalau AL-nya BL, basa lemahnya berlebih. Karena basa lemahnya berlebih, berarti dia termasuk larutan penyangga. Kita coba cek yang nomor 2, campuran kedua. NH3 itu dia basa lemah juga. HNO3 dia asam kuat. Kita cek molnya. Mol NH3 50 dikali 0,2 sama ya, 10 milimol. Si HNO3 50 kali 0,2 juga 10 milimol. Kalau kayak gini ada yang berlebih nggak? Sama-sama 10 milimol. Tidak ada yang berlebih. Berarti ini bukan termasuk larutan penyangga. Bukan larutan penyangga. Kasih alasan penyangga. Karena tidak ada yang berlebih gitu. Bisa dipahami tentang jenis-jenis larutan penyangga, yaitu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, ini ada latihan soal ya. Buktikan dan jelaskan ini larutan penyangga atau bukan. Kalau iya, kenapa? Kalau bukan, kenapa alasannya? Ada 4 soal dikerjakan ya. Next. Setelah teori, kita belajar tentang perhitungan, yaitu menghitung pH larutan penyangga. Ini gampang kok. Ada larutan penyangga asam sama larutan penyangga basa. Bedanya kalau asam pasti H+ yang dicari, kalau basa OH-. Yang dipakai itu H+. Kalau penyangga asam, mol asam lemah dibagi mol garam dikali I, itu valensi garam. Kalau larutan penyangga basa OH- itu mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi garam atau I. Kalau udah H+ langsung cari pH min log H+. Kalau OH- cari POH-nya dulu, min log OH-, baru kita bisa cari pH, yaitu 14 min POH. Langsung ke contoh soal aja ya. Nah, hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml CH3COONA 0,1 molar. Sorry. Ada yang kurang nih. Maaf rumusnya. Mol asam lemah kali mol garam dibagi mol garam kali I, ini dikali Ka. Maaf ya lupa. Nah, kalau OH- mol basa lemah dibagi mol garam kali valensi dikali Kb. Gitu ya, tambahin ya. Nah, ini kita jawab. Gimana cara jawabnya? Yang pertama kita cari dulu si mol asam lemahnya. Berarti asam lemahnya si CH3COOH. Mol itu rumusnya volume kali molar. Berarti volumenya dia 100 ml dikali 0,1 molar. Berarti 100 kali 0,1 adalah 10 milimol. Terus kita cari si mol garamnya atau si CH3COONA. CH3COONA sama rumusnya volume kali molar. Berarti dia volumenya 200 ml kali 0,1 molar sama dengan 20 milimol. Berarti karena ini larutan penyangga asam, kita bisa langsung cari H+-nya ya. H+ sama dengan mol asam lemah dibagi mol garam dikali I dikali Ka. Mol asam lemahnya si CH3COOH itu 10 milimol, mol garamnya 20 milimol kali I. Nah, I ini 1. Ibu kasih tahu, I itu kayak valensi garam, misalnya CH3COOH, jumlah dari CH3COOH-nya itu ada 1 doang, jadi valensi garamnya 1. Beda misalnya sama ada CH3COO
gimana ya tulisannya, gini, Mg magnesium asetat. Nah, ini jumlah dari CH3COO nya ada 2, berarti valensinya 2. Terus misal ada garam lagi, NH4Cl, ini kan garam, I nya berapa? I nya 1, beda sama misalnya ada garam NH4 2 kali SO4. Nah, ini NH4 nya ada 2, berarti valensi garamnya 2 gitu, bisa dibedakan ya. Terus ini masukin Ka nya udah diketahui di soal 10 pangkat min 5, berarti ini bisa dicoret ya, setengah ya, 1/2 itu 0,5 ya, 0,5 itu 5 dikali 10 pangkat min 1 terus dikali 10 pangkat min 5, berarti sama dengan H plusnya 5 dikali 10 pangkat min 6. Habis H plus, belum selesai, kita harus cari pH. pH sama dengan min log H plus, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 6, berarti hasilnya, masih ingat ya ini ya, 6 nya pindah ke depan, 6, terus ini tulis ulang, min log 5, selesai. Seperti itu, bisa dipahami. Contoh yang kedua, hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 60 ml larutan NH3, berarti ini basa lemahnya, dengan 40 ml larutan NH4Cl, ini garamnya. Kita jawab ya. Pertama pasti kita cari mol NH3. Molnya tadi rumusnya masih sama, volume kali molar. Volume si NH3 60 dikali 0,1 molarnya, berarti 60 kali 0,1 6 ya, 6 milimol. Terus kita cari garamnya, mol NH4Cl, berarti volume kali molar sama dengan 40 dikali molarnya 0,1, sama 40 kali 0,1 4 milimol. Langsung deh, tapi karena dia larutan penyangga asam, yang kita cari adalah si OH-. OH- tadi rumusnya mol basa lemah dibagi mol garam kali I dikali Kb. Mol basa lemahnya dia 6, mol garamnya 4, I valensi NH4Cl, jumlah NH4 nya cuma 1 kan, berarti 4 kali 1 dikali Kb nya dia udah diketahui di soal 2 kali 10 pangkat min 5, berarti berapa nih? Bisa dicoret ya ini ya, ini 2, ini 3 ya enggak sih, berarti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Ini baru OH-. Habis OH- kita cari POH dulu, POH min log OH-, berarti sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 5, berarti hasilnya 5 pindah ke depan, 5 min log 3. Habis POH kita harus cari pH, adalah rumusnya 14 dikurang POH, berarti 14 dikurang dalam kurung, kasih dalam kurung 5 min log 3, berarti 14 kurang 5 9, min ketemu min plus log 3, selesai. Bisa dipahami, gampang ya. Next, ada contoh soal yang ketiga. Ini agak lebih ribet caranya, diperhatikan pelan-pelan aja ya. Jadi ini ada sebanyak 100 ml CH3COH 0,1, berarti ini kan asam lemah, dicampurkan dengan 50 ml NaOH, dia basa kuat. Tentukan pH campuran tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus, jadi harus pakai cara stokiometri, yaitu yang mula-mula bereaksi sisa. Ada yang tahu? Kita jawab dulu. Kita cari dulu molnya. Mol si CH3COOH
sama dengan volume kali molar sama dengan volumenya dia 100 mili dikali 0,1 berarti 10 milimol. Terus mol NaOH basa kuatnya dia volume kali molar sama dengan 50 mili dikali 0,1 berarti dia 5 milimol. Karena rumus penyangga kan tadi mol asam lemah dibagi mol garam ya, kan ini belum ada garamnya ya, ini masih asam lemah dan basa kuat, jadi kita harus cari garamnya dulu. Pakai cara kita reaksikan dulu. CH3COOH ditambah NaOH, hasilnya ada yang tahu? Masih ingat ini caranya? Harusnya sih masih ingat ya, enggak sih Bu, perlu jelasin lagi enggak sih? Jadi CH3COO Na plus ini gabung sama ini H plus sama OH min, jadi masih ingat H2O itu ya. Coba cek lagi catatannya. Nah, ini kita buat mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, dan sisa kita kasih garis. Ini pernah Ibu ajarin enggak sih? Pernah kan? Ini kalau di produk ditambah, kalau di reaktan dikurang. Kita tulis molnya. Mol awal si CH3COH itu adalah 10 milimol. NaOH dia 5 milimol. Mula-mula produk belum ada ya, belum terbentuk. Nah, kalau kayak gini ada 10 milimol, ada 5 milimol, kita pakai yang mol terkecil. Berarti kita tulis di sini 5 milimol dan perbandingan koefisien. Masih inget gak sih? Inget kan? Jadi kalau koefisien 1 dia 5 milimol. Ini CH3COH koefisien juga 1, berarti di sini juga 5 milimol. Nah, si CH3CONa koefisiennya berapa? 1 juga. Berarti 5 milimol juga lah. 5 milimol. H2O juga koefisien 1, koefisiennya 1 berarti juga 5 milimol. Kita turunin. Kalau ini tandanya dikurangkan. 10 kurang 5, 5 milimol. 5 dikurang 5 habis. Ini ditambah karena sebelumnya belum terbentuk. 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Yang kita pakai yang mana? Karena rumus larutan penyangga adalah asam lemah dibagi garam, kita pakai mol yang di sisa, yaitu mol sisa si ini asam lemahnya CH3COH dan mol garamnya. Garamnya yang mana? Ini kan si CH3COONa, ini yang kita pakai molnya. Nah, lanjut, setelah kita dapat mol asam lemah dan mol garamnya, langsung aja kita masukin ke rumus penyangga. H plus sama dengan mol Al dibagi mol garam kali valensi dikali Ka. Mol asam lemahnya tadi kan dia 5 milimol ya. Mol garamnya juga tadi 5 milimol, pakai yang sisa ya, yang disisa dikali I-nya valensinya 1 karena CH3COONa. CH3COO-nya cuma 1 dikali Ka-nya berapa tadi? Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Ini 55 coret bisa ya. Berarti sisa ini kan H plusnya berarti 1,8 kali 10 pangkat min 5. Habis H plus kita cari pH. pH itu min log H plus. Berarti min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Bisa ya. 5 nya pindah depan 5 min, tulis ulang deh 1,8. Itu gampang ya, bisa dipahami. Contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 4 hampir sama, tapi ini kita yang basahnya. Yuk, kita coba. Mari kita coba. Sebanyak 150 ml larutan NaO4OH
berarti ini basa lemah campur dengan 100 ml H2SO4. Ini dia asam kuat, belum ada garamnya kan, berarti kita pakai langkah-langkah yang seperti nomor 3. Kita jawab. Pertama kita cari molnya dulu, mol CnH4OH sama dengan mol itu volume kali molar. Volumenya dia 150 ml dikali 0,2 molar berarti 30 milimol. Terus kita cari mol CH2SO4 sama volume kali molar, sama dengan volumenya dia 100 ml, molarnya 0,1 berarti 100 kali 0,1 adalah 10 milimol. Kita buat reaksinya karena kita belum tahu garamnya berapa molnya. Kita coba. Ini hasilnya gimana? NH4OH ditambah H2SO4. Ada yang bisa menentukan hasil garamnya apa? Ini adalah garamnya. NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Tuh. Setelah kita tahu hasilnya apa, kita setarakan dulu reaksinya karena ini belum setara. Coba kita cek, di sini aja N-nya ada 2, di sebelah sini cuma ada 1. Berarti ini perlu kita ganti koefnya jadi 2. Terus apa lagi ya yang belum setara? H-nya di sini ada 2 kali 4 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Di sini baru ada 4 kali 2 8 tambah 2 baru 10, berarti ini kita kasih koefnya 2. Udah setara belum? Ini 4 kali 2 8 tambah 4 12. Udah setara ya H-nya ya. O-nya juga udah setara. Nah ini baru reaksinya setara. Setelah setara, kita buat kayak tadi, mula-mula bereaksi sisa. Kita garisin dari ujung ke ujung, yang produk ditambah, yang reaktan dikurangi. Mula-mula NH4OH-nya ada 30 milimol. H2SO4-nya mula-mula ada 10 milimol. Mula-mula produk belum ada. Nah, ini kita tetap pakai yang terkecil. 30 sama 10 berarti yang terkecil adalah 10 milimol. Cek H2SO4 koefnya 1, ininya 10, berarti kalau koefnya 2 CnH4OH di bereaksi berarti dia, kalau koefnya 1 10 berarti kalau koefnya 2 20 lah, gitu, bisa dipahami. Terus ini koefnya juga 1, berarti ini kalau koefnya 1 sama kayak ini H2SO4 10 milimol. Nah H2O koefnya 2 berarti dia 20 milimol. Bisa dipahami nih, di bereaksi ya harus dipahami nih sesuai koefisien. Terus kita kurangin aja, 30 kurang 10 30 kurang 20 10 milimol. Ini 10 kurang 10 habis, ini karena ditambah berarti turunin 10 milimol, dan ini 20 milimol. Nah yang kita pakai adalah si basa lemah dan garamnya. Pakainya yang di sisa ya, berarti sama-sama ini 10 milimol, ini 10 milimol. Kita next. Berarti karena ini larutan penyangga basah, kita cari OH-nya dulu. OH- sama dengan mol basa lemah dibagi mol garam kali I dikali Kb. Mol basa lemahnya tadi 10 ya, 10 milimol dibagi
Mol garamnya juga tadi sama 10 milimol, tapi tadi yang ibu bilang garamnya tadi yang terbentuk adalah Na42SO4, berarti valensinya 2 ya, dikali 2 dikali Kb nya diketahui 10 pangkat min 5. Ini coret, berarti ini 1/2 tadi ya, sama ya, berarti 1/2 itu 5 kali 10 pangkat min 1 ya, terus dikali Kb nya 10 pangkat min 5, berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Habis OH min, kita harus cari POH nya dulu, min log OH min, berarti min log 5 kali 10 pangkat min 6, berarti 6 min log 5. Habis POH kita cari pH nya sama dengan 14 dikurang POH, 14 dikurang dalam kurung 6 min log 5, 14 kurang 6 8, min ketemu min plus log 5. Selesai. Bisa dipahami menghitung pH larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Ada 2 tipe ya, jadi tipe pertama langsung kita langsung masukin rumus kayak nomor 1 dan 2, dan ada yang pakai cara stokiometri karena garamnya belum diketahui, jadi kita harus pakai cara mula-mula bereaksi sisa. Bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung boleh ditanya. Dan latihan soal lah, ada di buku paket halaman 188 nomor 1 aja, ada 4 poin A, B, C, D, dikerjakan ya. Jadi latihan soalnya ada yang ini menghitung pH, dan tadi yang pertama menentukan dia termasuk larutan penyangga atau bukan. Seperti itu. Selesai materi larutan penyangga. Yeay. Sekian pertemuan hari ini, dikerjakan ya latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.